Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mareta Kiki Ekti dari Rombel Pendidikan Administrasi Perkantoran B 2018. Di sini saya ingin mengemukakan pendapat saya mengenai profil guru abad 21. Yang pertama, kita akan membahas mengenai profil guru efektif abad 21. Profil guru efektif abad 21 ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama, tipe guru mediocre. Tipe ini sering menjengkelkan bagi sebagian besar peserta didik. Ciri guru mediocre ini monoton, lebih banyak melihat buku dan membaca. Pendapatnya seolah merupakan kebenaran mutlak dan peserta didik telah banyak mendengar suara guru. Yang kedua, tipe guru yang baik. Guru tipe ini bisa memiliki kemampuan ceramah dan menjelaskan berdasarkan hasil analisis, bukan sekedar membaca ulang dan menghafal. Kemudian yang ketiga, guru superior. Tipe ini, guru dapat membuat suasana kelas menjadi lebih interaktif dan kreatif. Semua peserta didik memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang keempat, great teacher. Tipe ini guru setiap proses pembelajarannya selalu dilandasi oleh panggilan jiwa, ibadah, dan merasa berdosa apabila tidak mampu menginspirasi peserta didiknya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru abad 21. Yang pertama, terdapat kompetensi profesional guru abad 21 sekurang-kurangnya meliputi 1. Menguasai substansi, bidang studi, dan metodologi keilmuannya. 2. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. 3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keempat, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, terdapat kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik untuk guru abad 21 sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Yang ketiga, memahami gaya belajar dan kesulitan peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang kesembilan, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, terdapat kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru abad 21 sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, memiliki sikap perilaku, etika, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik. Yang keempat, mengevaluasi kinerja sendiri. Dan yang kelima, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang keempat, terdapat kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru abad 21 sekurang-kurangnya meliputi yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Yang kedua, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dan yang kelima, memiliki sikap, perilaku, tata cara berpakaian, dan bertutur bahasa yang baik.
Untuk selanjutnya mengenai karakteristik guru abad 21. Guru abad 21 memiliki karakteristik yang pertama, memiliki semangat juang dan etos kerja yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap. Yang kedua, mampu memanfaatkan iptek sesuai tuntutan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya. Yang ketiga, berperilaku profesional tinggi dalam mengemban tugas dan menjalankan profesi. Yang keempat, memiliki wawasan ke depan yang luas dan tidak picik dalam memandang berbagai permasalahan. Yang kelima, memiliki keteladanan moral serta rasa estetika yang tinggi. Kemudian yang keenam, mengembangkan prinsip kerja bersaing dan bersanding. Adapun ciri-ciri guru abad 21 antara lain, yang pertama, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat peserta didik. Yang ketiga, memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Yang keempat, sikap profesionalnya berkembang secara berkesinambungan. Yang kelima, menguasai subjek kandungan kurikulum. Yang keenam, mahir dan berketerampilan dalam pedagogi. Yang ketujuh, memahami perkembangan murid-murid dan menyayangi mereka. Yang kedelapan, memahami psikologi pembelajaran. Yang kesembilan, memiliki kemahiran konseling. Kemudian karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya. Membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori. Yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa dengan indikator di antaranya sebagai berikut. Mendorong, mendukung, dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif dan inovatif. Yang kedua, melibatkan siswa dalam menggali isu dunia nyata atau real world dan memecahkan permasalahan otentik menggunakan tool dan sumber-sumber digital. Kemudian yang ketiga, mendorong refleksi siswa menggunakan tool kolaborasi untuk menunjukkan dan mengklarifikasi pemahaman, pemikiran, perencanaan, konseptual, dan proses kreatif siswa. Yang keempat, memodelkan konstruksi pengetahuan kolaboratif dengan cara melibatkan diri belajar dengan siswa, kolega, dan orang-orang lain baik melalui aktivitas tatap muka maupun melalui lingkungan virtual. Kemudian untuk kategori yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital dengan indikator sebagai berikut. Pertama, merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat yang mengintegrasikan tools dan sumber digital untuk mendorong belajar dan kreativitas siswa. Yang kedua, mengembangkan lingkungan belajar yang kaya akan teknologi yang memungkinkan semua siswa merasa ingin tahu dan menjadi partisipan aktif dalam menyusun tujuan belajarnya, mengelola belajarnya sendiri, dan mengukur perkembangan belajarnya sendiri. Kemudian yang ketiga, melakukan kostumisasi dan personalisasi aktivitas belajar yang dapat memenuhi strategi kerja gaya belajar dan kemampuan menggunakan tools dan sumber-sumber digital yang beragam. Kemudian yang keempat, menyediakan alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi sesuai dengan standar teknologi dan konten yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi proses belajar siswa maupun pembelajaran secara umum. Kemudian untuk kategori yang ketiga, menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru. Yang kedua, berkolaborasi dengan siswa sejawat dan komunitas menggunakan tool-tool dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi siswa. Yang ketiga, mengkomunikasikan ide gagasan secara efektif kepada siswa, orang tua, dan sejawat menggunakan aneka ragam format media digital.
Kemudian yang keempat, mencontohkan dan memfasilitasi penggunaan secara efektif daripada tool-tool digital terkini untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan sumber informasi tersebut untuk mendukung penelitian dan belajar. Kategori yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, mendorong, mencontohkan, dan mengajar secara sehat, legal, dan etis dalam menggunakan teknologi informasi digital, termasuk menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memberikan akses yang memadai terhadap tool-tool digital dan sumber belajar digital lainnya. Kemudian yang ketiga, mendorong dan mencontohkan etika digital tanggung jawab, interaksi sosial terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan mencontohkan pemahaman budaya dan kesadaran global melalui keterlibatan atau partisipasi dengan kolega dan siswa dari budaya lain menggunakan tool kolaborasi dan kolaborasi digital. Kemudian untuk kategori yang terakhir, yang kelima, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional dengan indikator sebagai berikut. Pertama, berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menunjukkan kepemimpinan dengan mendemonstrasikan visi infusi teknologi berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama dan penggabungan komunitas dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan teknologi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksikan penelitian-penelitian dan praktek profesional terkini terkait dengan penggunaan efektif daripada tool-tool dan sumber digital untuk mendorong keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir, berkontribusi terhadap efektivitas, vitalitas, dan pembaharuan diri terkait dengan profesi guru baik di sekolah maupun dalam komunitas. Sekian pemaparan dari saya mengenai profil guru abad 21. Jika terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.